Pagi hari di ruang perawatan jiwa. Suasananya sangat sepi dan sunyi. Ada beberapa pasien yang duduk sendiri dengan wajah murung. Mereka tidak berbicara satu sama lain. Mereka lebih memilih untuk memendam perasaan sendiri. Perasaan gagal, kecewa, atau merasa tidak berguna membuat mereka kehilangan kepercayaan diri mereka sendiri. Dari tadi lu kelihatan ngelamun terus. Lagi males ngobrol. Kenapa? Masih kepikiran sama rumah? Iya, sering dibilang udah berguna terus. Orang lain gampang ngomong kayak gitu, tapi mereka tahu nggak perasaan kayak gimana? Kadang kayak mimpi, mungkin mereka benar. Kalau benar, nggak mungkin lu bisa sampai sejauh ini. Tani, ayo makan. Nggak mau, nggak lapar. Kamu dari tadi belum makan loh. Belum mau ketemu banyak orang. Kamu takut dinilai. Saya juga dulu begitu. Serius? Iya, malah makin hindari makin kepikiran. Saya takut orang lain dari kota. Nggak semua orang anggap kamu beban lah. Kadang saya pikir kalau tenda itu gak bakal ada bedanya deh. Saya ngerti perasaan kamu, Maya. Saya juga sering merasa kayak gitu. Selamat pagi semuanya. Kenapa suasananya bagus sekali? Hari ini kita akan belajar bersama lewat kegiatan kelompok. Di sana kalian bisa mendukung dan mengenal kemampuan diri sendiri. Kamu cuma merasa tidak bisa dibanggakan. Iya, saya rasa semua orang lebih hebat. Kalau saya sih ngerasa nggak punya apa-apa. Halo semuanya. Hari ini kita mau ngobrol santai ya dan main sedikit. Main apa? Main untuk mencari hal positif dari diri kalian. Kalau nggak ada gimana? Pasti ada, kita cari sama-sama ya. Yuk semuanya kita pindah ke tempat kegiatan. Ayo, ayo, ayo. Nah. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Siska. Di sini saya sebagai leader. Dan saya Nia sebagai co-leader yang akan membantu kegiatan hari ini. Hari ini kita akan melakukan EKHDR. Tujuannya supaya teman-teman bisa mengenali kemampuan dan hal positif yang dimiliki. Aturannya sederhana ya, kalau misalkan ada yang bicara, kalian cukup mendengarkan, dan kalau misalkan ada yang ingin ke toilet, kalian harus izin dulu. Setuju semuanya? Setuju. Sebelum mulai kita kenalan dulu ya. Sebutin nama dan makanan favorit kalian. Saya Rani, saya suka bakso. Saya Dito, suka yang goreng. Saya Maya suka mie ayam. Saya Lina, suka seblak. Saya Putri, suka nasi goreng. Saya Tika, suka es krim. Sekarang coba sebutkan satu hal yang bisa kalian lakukan. Tenang aja, di sini nggak bakal ada yang diketawain kok. Saya nggak bisa apa-apa kak. Kenapa bilang begitu? Di rumah saya sering dibilang lambat dan merepotkan. Padahal kamu kemarin bantuin saya mencetak baju rapi banget. Emang iya? Iya, malah lebih rapi dari saya. Sekarang Dito. Kalau saya, orang mau bilang saya pemalas. Itu pasti capek banget ya? Iya, lama-lama langsung berguna. Tapi tadi pagi kamu bantuin saya nyapu tanpa disuruh. Itu tuh nyapu. Hal kecil tetap berarti untuk orang lain. Nah, betul sekali. Saya juga merasa gagal kak. Gagal dalam hal apa? Apa aja? Saya merasa gagal sekolah, gagal kerja, saya capek. Tapi kamu sering menghibur teman yang sedih. Kita cuma nggak mau mereka sedih. Nah, itu artinya Maya itu peduli dan perhatian sama orang lain. Tapi saya nggak kepikiran
jadi merasa lebih percaya diri. Saya juga merasa diingat. Saya kira saya belum punya latihan sama sekali. Kira ini belum menyadarinya. Baik teman-teman, kegiatan hari ini sudah selesai. Tapi sebelum ditutup, kita mau dengar dulu perasaan kalian setelah ikut TLK ini. Saya awalnya malu dan mau ikut. Sekarang gimana? Sekarang saya sadar ternyata saya masih punya kemampuan. Dan hari ini kamu juga udah lebih berani ngomong. Saya biasanya langsung berguna, tapi sekarang saya jadi mikir, mungkin saya cuma terlalu fokus sama suara saya. Saya juga, Pak. Coba Maya ceritakan. Ya, saya merasa gagal terus. Tapi tadi waktu teman-teman bilang itu saya peduli dan saya baik. Jadi saya terharu. Saya juga jadi lebih percaya diri. Sekarang coba semuanya berdiri. Sekarang coba pegang pundak temannya masing-masing. Semuanya ikutin saya ya. Saya berharga. Saya berharga. Saya punya kemampuan. Saya punya kemampuan. Ayo semuanya kita duduk kembali. Kakak senang hari ini bisa melihat kalian lebih berani berbicara dan saling mendukung. Ternyata begitu rasanya semakin semangat ya. Saya juga nggak merasa sedih lagi. Saya mau belajar lebih percaya diri. Saya juga mau mulai menghargai diri saya sendiri. Bagus sekali. Ingat ya, jangan pernah menilai kekurangan diri sendiri. Karena setiap